Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran prakarya hari ini. Untuk mengingatkan lagi bahwa teknik pengolahan pangan dibedakan menjadi dua pada prinsipnya. Sudah saya jelaskan di bab 1 kemarin. Teknik pengolahan pangan dibedakan menjadi dua pada prinsipnya, yaitu satu, teknik pengolahan panas basah atau moist heat cooking. Untuk teknik pengolahan panas basah itu dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebelumnya pengertian teknik pengolahan panas basah yaitu menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanannya, ya. Saya ulangi, teknik pengolahan ini menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanannya dengan tidak melebihi suhu didih. Kemudian, teknik pengolahan panas basah meliputi diantaranya satu, teknik merebus atau boiling. Dua, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Yang keempat, teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Untuk yang kelima, teknik mengukus atau steaming. Yang keenam, teknik mendidih atau simmering. Ini untuk teknik pengolahan panas basah atau moist heat cooking. Ditambahkan untuk nomor 7 yaitu teknik mengetim. Ya. Untuk teknik mengetim ini nanti pada pengolahan serealia. Kemudian yang kedua, teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking, yaitu mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Untuk teknik pengolahan panas kering ini meliputi diantaranya satu, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Yang ketiga, teknik menumis atau sauteing. Yang keempat, teknik memanggang atau baking. Yang kelima, teknik membakar atau grilling. Teknik pengolahan panas tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan olahan pangan yang akan dibuat. Tidak semua teknik pengolahan akan digunakan untuk satu olahan pangan. Kita lanjutkan anak-anak. Contoh makanan dari hasil samping buah segar. Kemarin sudah saya berikan tugas pada anak-anak untuk dikumpulkan. Ini kita rangkum. Satu, buah mangga bisa dijadikan hasil sampingnya yaitu keripik kulit mangga. Yang kedua, buah pisang bisa dibuat dari hasil sampingnya berupa es krim kulit pisang, nata kulit pisang, kemudian kerupuk kulit pisang, dan dodol kulit pisang. Kemudian untuk yang ketiga, buah jeruk bisa dibuat hasil sampingnya yaitu manisan kulit jeruk
Yang keempat, buah semangka, yaitu manisan kulit semangka, sirup kulit semangka. Dan yang kelima, buah nangka, hasil sampingnya bisa dibuat makanan berupa es krim biji nangka, stik biji nangka. Dan yang keenam, buah salak, hasil sampingnya yaitu berupa kopi biji salak. Dan yang ketujuh yaitu buah durian, hasil sampingnya bisa dibuat makanan rendang biji durian. Kemudian untuk dari beberapa jenis makanan dari hasil samping buah segar ini akan kita jelaskan perencanaan pembuatan makanannya. Ya. Yuk kita lanjut. Satu, keripik kulit mangga. Perencanaan ide gagasan. Kulit mangga biasanya hanya dibuang begitu saja setelah dagingnya dikonsumsi. Dengan kemajuan teknologi, kulit mangga bisa dimanfaatkan sebagai olahan yang tidak kalah lezatnya. Nomor 2, pelaksanaan persiapan bahan. 3 kg buah mangga utuh, kemudian secukupnya bawang putih, minyak goreng, garam, bahan pelengkap bubuk coklat, bubuk jagung, gula, dan keju. Sedangkan untuk persiapan alat yang dibutuhkan, pisau untuk mengerat ataupun mengupas mangga, kemudian telenan sebagai alas, mangkok, dan alat penggorengan, paket, wajan beserta pelengkapnya. 2. Proses pembuatan. Yang pertama, kupas kulit mangga, ambil kulitnya saja lalu cuci bersih. 2. Haluskan bumbu yang berupa bawang putih dan garam menjadi satu. 3. Rendam kulit mangga dalam air yang sudah tercampur dengan bumbunya selama 30 menit. 4. Sementara menunggu 30 menit, panaskan minyaknya terlebih dahulu sebelum menggoreng. Setelah direndam selama 30 menit, silakan digoreng kulit mangga tersebut sampai kering. Setelah itu tiriskan kulit mangga sampai dingin. Selanjutnya campurkan kulit mangga dalam bahan pelengkap. Dan kulit mangga dalam bentuk kerupuk sudah bisa disajikan. Ya, keripik kulit mangga sudah bisa disajikan. Ini bentuk gambarnya, penyajian dari keripik kulit mangga. Kemudian pengemasan. Untuk pengemasan bisa menggunakan plastik stil. Ya, bisa kamu pasarkan atau menerima pesanan. Kalau dalam gambar ini saya tunjukkan keripik mangga yang ada di pasaran yang sudah terkemas. Untuk selanjutnya adalah evaluasi yang keempat. Setelah pengolahan, dilakukan evaluasi produk yang dihasilkan ditinjau ulang. Contoh, setelah dirasakan, buah yang digunakan belum matang atau terlalu matang, gula kurang atau terlalu banyak, terlalu tebal atau mungkin tipis tepungnya, dan lain-lain.
Fungsi evaluasi sebagai masukan untuk bagaimana membuat keripik kulit mangga yang lebih baik. Demikian untuk proses pembuatan keripik kulit mangga. Selanjutnya kita jelaskan bagaimana membuat kerupuk kulit pisang. 1. Perencanaan ide atau gagasan. Selain dapat dibuat menjadi dodol kulit pisang, juga dapat dimanfaatkan menjadi makanan, yaitu berupa kerupuk kulit pisang. Ya. Kemudian pelaksanaan persiapan bahan: kulit pisang, air kapur sirih, tepung tapioka, bawang putih, dan garam. Alat yang dibutuhkan: blender anak-anak, kemudian panci pengukus, dan seperangkat alat penggorengan. Kemudian tampah. Ini alat dan bahan yang dibutuhkan dipersiapkan dalam pengolahan kerupuk kulit pisang. Untuk selanjutnya, proses pembuatan kerupuk kulit pisang. Yang pertama, pilih kulit pisang yang baik, cuci bersih, lalu direndam dalam air kapur sirih untuk menghilangkan noda-noda hitam dan getahnya. Setelah itu, di blender kulit pisang yang telah direndam air kapur beberapa menit. Yang kedua, haluskan bumbu, bawang putih dan garam, lalu campurkan dengan hasil blenderan kulit pisang dan tambahkan tepung tapioka. 5 kulit buah pisang dicampurkan dengan 1/4 kg tepung tapioka dan garam plus bawang putih secukupnya. Nomor 3, uleni adonan tersebut hingga tercampur rata. Lalu masukkan ke dalam plastik silinder. Selanjutnya dikukus hingga matang. Setelah matang, iris tipis-tipis, lalu ditata di atas tampah untuk dijemur. Setelah kering, kerupuk siap digoreng atau dikemas. Ini gambar dari penyajian kerupuk kulit pisang. Kemudian pengemasannya bisa dilakukan dengan plastik seal. Ya. Ini gambar yang terdapat di pasaran. Ya. Kemudian dilakukan evaluasi. Dievaluasi, produk yang dihasilkan ditinjau ulang, contoh setelah dirasakan buah yang digunakan sebelum matang atau terlalu matang, gula kurang terlalu banyak, terlalu tebal, atau mungkin tipis tepungnya, dan lain-lain. Fungsi evaluasi sebagai masukan untuk bagaimana membuat kerupuk kulit pisang yang lebih baik. Demikian untuk proses pembuatan kerupuk kulit pisang.
Untuk selanjutnya, membuat manisan kulit jeruk. 1. Perencanaan ide gagasan. Jeruk navel adalah gulungan jeruk yang memiliki rasa segar dan netral, sehingga cocok untuk dijadikan campuran jus ataupun es buah. Jeruk memiliki kalori yang rendah serta kandungan nutrisi yang kaya. Vitaminnya dapat membuat kulit tampak lebih cerah dan kekebalan tubuh yang lebih tinggi. Ini diperhatikan anak-anak, kekebalan tubuh yang lebih tinggi, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kekebalan tubuh harus bagus, harus tinggi, sehingga bisa terhindar dari virus COVID-19. Untuk itu, jeruk dapat dikonsumsi setiap hari. Tidak hanya daging jeruk, tetapi kulit jeruk pun dapat dimanfaatkan sebagai makanan. Pelaksanaan persiapan anak-anak. Bahan: 2 buah jeruk navel, 250 gram gula pasir untuk merebus, 350 ml air, 100 gram gula pasir untuk taburan. Sedangkan alat yang dibutuhkan: panci, tirus, telenan, pisau, dan saringan serta toples. Ini untuk pelaksanaan persiapan alat dan bahan. Selanjutnya adalah nomor 3, proses pembuatan. Perhatikan gambarnya ini, ya. Gambar ini DNA prosedur untuk proses pembuatan dari manisan kulit jeruk. Pertama adalah A, menuju ke B, kemudian C, dan D. Untuk A, anak-anak, cuci kulit buah, potong bagian atas dan bagian kulit jeruk, lalu dibuat keratan menggunakan pisau pada kulit jeruk. Setelah itu, B, kupas kulit jeruk satu persatu sesuai keratan. Ya. Kemudian C, buang bagian dalam kulit jeruk yang berwarna putih seperti spons setebal mungkin. Ya, spons ini dibuang. Kemudian D, potong kulit jeruk setengah sentimeter secara membujur berbentuk lidi. Selanjutnya, gambar E, F, G, dan H. Untuk E, ya, untuk E, rebus 300 ml air hingga mendidih. Ya, kemudian F, masukkan potongan lidi kulit jeruk air dalam air mendidih tersebut. Dan G, rebus kulit jeruk hingga berubah warna dan air tinggal separuh. Setelah itu H, tiriskan dan buang airnya. Selanjutnya, gambar I, kemudian J, K, L, M, dan N. Sekarang I, siapkan panci berisi 200 ml air dan masukkan 60 gram gula. Setelah itu J, kemudian didihkan air sambil diaduk sehingga gula larut. K,
Setelah air mendidih, masukkan kembali hasil rebusan kulit jeruk yang telah ditiriskan pada panci. Dan L, rebus hingga air tiris separuhnya. Jangan sampai anak-anak air rebusan habis karena gula akan mengkristal. Kemudian M, tiriskan kulit jeruk dengan menggunakan saringan. Diamkan beberapa saat hingga air benar-benar tiris. Dan N, siapkan piring dan taruh tisu di atasnya. Lalu, letakkan kulit jeruk yang telah direbus dengan air gula di dalamnya. Biarkan selama 1 malam hingga kulit jeruk kering. Selanjutnya, O, P, Q. Perhatikan gambar ini. Gambar O. Setelah ditiriskan pada tisu atau kertas koran selama 1 malam, maka kulit jeruk menjadi kering. Dan P, siapkan mangkok dan isi dengan 40 gram gula. Dan Q, tuangkan kulit jeruk yang telah kering pada mangkok berisi gula dan campurkan gula dengan kulit jeruk. Kulit jeruk nampak manis dengan kilauan gula pasir. Ini anak-anak proses pengolahannya, manisan kulit jeruk. Setelah selesai, maka nomor 4, penyajian dan pengemasan. Untuk penyajian nomor 1, manisan kulit jeruk disajikan pada piring, dan untuk penyantapan menggunakan piring kecil dengan garpu kecil. Untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dari proses pengolahan pembuatan manisan kulit jeruk. Dievaluasi produk yang dihasilkan, ditinjau ulang bagaimana kualitas buah jeruknya, gula kurang atau terlalu banyak, terlalu tebal atau mungkin tipis tepungnya, dan lain-lain. Fungsi evaluasi sebagai masukan untuk bagaimana membuat manisan kulit jeruk yang lebih baik. Diperhatikan untuk keselamatan kerja. Perhatikan 1. Gunakan celemek. Ikat rambutmu jika panjang dan gunakan topi koki atau topi apa saja agar tidak ada rambut yang terjatuh pada makanan saat bekerja. Kemudian yang kedua, cuci tangan sebelum bekerja atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Untuk poin 1 dan 2 ini anak-anak, kalian sudah melakukan pada praktek pengolahan buah segar menjadi makanan kemarin yang ada di video dan sudah saya YouTube-kan. Bisa disimak di sana. Terima kasih kalian sudah melakukan keselamatan kerja pada saat pengolahan pembuatan makanan dari bahan pangan buah segar. Untuk selanjutnya, nomor 3, hati-hatilah dalam bekerja baik saat menggunakan peralatan tajam, listrik, kompor gas, ataupun barang pecah belah. Dan yang keempat, jaga kebersihan, kerapian, dan kerjasama saat membuat olahan makanan dan minuman. Demikian tadi
Anak-anak, materi saya tentang perencanaan pengolahan hasil samping buah dari buah segar. Saya harapkan ini bisa menjadikan inspirasi untuk praktek mendatang menjadi makanan dari olahan bahan hasil samping buah segar, dan kalian juga bisa mencari literasi dari internet ya sebagai inspirasi, sehingga pada saat praktek kalian bisa maksimal dalam pembuatan olahan makanan dari hasil samping buah segar. Dan untuk materi yang mendatang, maka membuat olahan dari hasil samping buah segar menjadi minuman. Sebelumnya saya tutup, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kita dipahamkan dan tetap semangat untuk selalu belajar dan berkarya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya mulai. Berdoa cukup. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.